Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama kali kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmatnya dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami dengan judul Tata Kalimat Bahasa Indonesia. Namun sebelum itu kami ingin berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Hawari Batubara MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan, serta teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami. Sebelum presentasinya kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami satu persatu. Yang pertama ada Diki Ardian Saputra, saya sendiri, lalu ada rekan kami Abil, dan juga Rahmat Insani Siregar. Baik, tanpa perlu berlama-lama, presentasinya akan kami mulai. Tata kalimat bahasa Indonesia terdiri dari beberapa unsur yang diantaranya adalah hakikat kalimat, unsur-unsur pembentukan kalimat, struktur kalimat, dan jenis-jenis kalimat. Pengertian dari kalimat itu sendiri ialah satuan bahasa berupa tata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dengan sebuah predikat. Kalau tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah kalimat melainkan hanya sebuah frasa. Tata kalimat adalah kaidah penyusunan kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar, dan mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Tata kalimat sendiri ialah kaidah penyusunan kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar dan mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Tata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kaidah, aturan, dan susunan. Cara menyusun sistem biasanya digunakan dalam kata majemuk. Unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis dalam buku tata bahasa Indonesia lama. Lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat. Kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur berupa kata, frasa, atau klausa. Unsur-unsur kalimat adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur yaitu subjek dan predikat. Unsur yang lain, objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat dapat ada maupun tidak. Pada unsur kalimat juga dilengkapi dengan konjuksi-konjuksi pada kalimat bisa ada maupun juga tidak. Subjek S digambarkan dengan S besar, predikat dengan P besar, objek dengan O, pelengkap dengan pel atau pel, keterangan dengan ket atau ket. Unsur-unsur kalimat. Subjek adalah unsur yang melakukan suatu tindakan atau kerja dalam suatu kalimat. Predikat adalah sebuah unsur kata kerja. Objek adalah unsur yang dikenai kerja oleh subjek. Keterangan dapat berupa keterangan waktu ataupun tempat selama kejadian. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi kalimat yang tak berobjek. Contoh, adik menangis terseduh-seduh. Berikut adalah contoh kalimat dengan unsur-unsur kalimatnya masing-masing. Pembawa acara yang kocak itu membeli bunga. Pembawa acara yang kocak sebagai subjek, membeli sebagai predikat,
dan bunga sebagai objek. Contoh kedua, Indra adalah pembawa acara yang kocak. Subjeknya adalah Indra dan predikatnya adalah pembawa acara yang kocak. Contoh ketiga, Madonna menelpon pembawa acara yang kocak itu. Madonna dan menelpon sebagai subjek dan predikat, sementara objeknya adalah pembawa acara yang kocak itu. Contoh nomor 4, pesulap itu menjadi pembawa acara yang kocak. Pesulap menjadi subjeknya, P adalah menjadi, dan pelengkapnya adalah pembawa acara yang kocak. Contoh kelima, si Fulan pergi dengan membawa acara yang kocak itu. Subjeknya adalah si Fulan, predikatnya adalah pergi, dan keterangannya adalah dengan membawa acara yang kocak itu. Seperti yang telah diterangkan, struktur terbagi menjadi bermacam-macam. Di antaranya adalah struktur kalimat berpola SP, berpola SPO, SPP pelengkap, SPOK. Contoh untuk kalimat SP. Ibu memasak, subjeknya adalah ibu, sementara predikatnya adalah memasak. Contoh struktur kalimat SPO. Ibu memasak mie goreng, subjeknya adalah ibu, predikatnya adalah memasak, objeknya adalah mie goreng. 3. Struktur kalimat SP pelengkap. Ibu memasak dengan senang, subjeknya ibu, predikatnya memasak, dan pelengkapnya adalah dengan senang. Dan struktur kalimat yang terakhir adalah berpola SPOK. Contohnya adalah ibu memasak mie goreng di dapur. Ibu sebagai subjek, memasaknya adalah predikat, pelengkapnya adalah mie goreng, keterangannya adalah di dapur. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Abil. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kalimat sederhana dan kompleks, kalimat minor dan mayor, aktif dan pasif, langsung dan tidak langsung, kalimat tunggal, dan majemuk. Pertama, kalimat sederhana. Kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat sederhana ini pola yang digunakan adalah subjek dan predikat. Pada penggunaannya, memang kadang ditemukan pola kalimat sederhana yang memiliki objek dan keterangan dalam unsurnya. Kalimat sederhana hanya membutuhkan subjek dan predikat dalam pembentukannya. Kedua unsur ini harus ada dalam kalimat sederhana. Karena jika salah satu unsur ini tidak ditemukan, maka akan menjadi kalimat tidak lengkap. Unsur subjek dan predikat pada kalimat sederhana dapat berbentuk sebuah kata, frasa, maupun klausa. Oleh karena itu, sebuah kalimat dikatakan kalimat sederhana karena pembentukannya yang masih mendasar dan sederhana. Kalimat sederhana ini merupakan kalimat tunggal, walaupun kalimat tunggal belum tentu kalimat sederhana. Hal ini berkaitan dengan perluasan pada setiap unsur kalimat itu sendiri. Kalimat sederhana tidak dapat memiliki perluasan pada unsurnya. Berbeda dengan kalimat tunggal yang masih dapat dikenai perluasan pada unsurnya. Dan selanjutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Kalimat kompleks ini memiliki lebih dari satu predikat. Biasanya pada kalimat kompleks memiliki dua aksi peristiwa dan kejadian. Pada kalimat kompleks ini, dua struktur yang ada dipisahkan oleh tanda koma atau menggunakan konjungsi. Kalimat kompleks ini terbentuk dari gabungan beberapa klausa. Adapun ciri-ciri dari kalimat kompleks adalah yang pertama, memiliki setidaknya minimal dua proses. Gabungan dari beberapa klausa menggunakan konjungsi ataupun tanda baca koma. Berdasarkan pada kata hubung yang digunakan pada kalimat kompleks dibagi menjadi 1. Kalimat kompleks parataktik. Kalimat kompleks parataktik adalah kalimat kompleks yang menggunakan konjungsi setara. Itu berarti
Kalimat kompleks ini memiliki dua struktur yang mempunyai makna sejajar atau setara. Konjugasi pada kalimat kompleks jenis ini yang biasa digunakan adalah dan, atau, tetapi, karena, dan lain sebagainya. 2. Kalimat kompleks hipotaktik. Kalimat kompleks hipotaktik adalah kalimat kompleks yang menggabungkan, penggabungannya memakai kata penghubung bertingkat. Itu artinya struktur unsur penggabungan pada kalimat kompleks ini memiliki gabungan klausa tidak sejajar. 3. Kalimat minor. Kalimat minor dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa jenis, yaitu berupa kalimat tambahan, kalimat jawaban, kalimat salam, kalimat panggilan, kalimat seruan, kalimat judul, kalimat inskripsi, kalimat tanggapan, kalimat perintah, dan kalimat slogan. Untuk lebih memahami masing-masing bentuk kalimat minor tersebut, perhatikanlah pada contoh berikut ini. Jenis kalimat minor. Kalimat tambahan. Contoh kalimatnya, cita-cita tidak akan tercapai tanpa ada mimpi. Tanpa ada doa, tanpa ada ikhtiar, aku akan menyendiri selama sebulan dalam gua bersama alam. Jenis kalimat minor. Kalimat jawaban. Contoh kalimatnya, siapa namamu? Nini. Jenis kalimat minor, kata salam. Contoh kalimat, selamat pagi, sampai jumpa. Jenis kalimat minor, kalimat panggilan. Bu Guru, Pak RT. Jenis kalimat minor, kalimat seruan. Contoh kalimat, awas, syukurlah. Jenis kalimat minor, kalimat judul. Contoh kalimat, habis gelap, terbitlah terang. Naga Bonar. Jenis kalimat minor, kalimat inskripsi. Contoh kalimat, teruntuk ayah dan ibu. Tanda terima kasih untuk Liling. Jenis kalimat minor, kalimat tanggapan. Contoh kalimat, mungkin ia tidak akan datang. Tidak mungkin. Sebaiknya aku akan menghentikanmu. Tidak usah. Jenis kalimat minor, kalimat perintah. Contoh kalimat, lari, ambillah. Jenis kalimat minor, kalimat slogan. Contoh kalimat, tiada rotan akar pun jadi, jujur dan istiqomah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Insani Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Insani Siregar, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan meneruskan hasil presentasi kami. Yang keempat adalah kalimat mayor. Lawan kata dari minor adalah mayor. Dan dalam bahasa Indonesia pun terdapat satu jenis kalimat yang disebut dengan istilah kalimat mayor. Berbeda dengan kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang minimal mengandung dua unsur pusat. Dua unsur pusat dalam kalimat mayor berupa subjek dan predikat. Kalimat mayor lebih mengandung makna jika dibandingkan dengan kalimat minor. Jenis kalimat minor, subjek predikat. Contoh kalimat, adik menangis, aku menyapu, ibu susah tidur. 5. Kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat dengan subjek sebagai pelaku dan sebuah kejadian atau pekerjaan. Predikat yang berimbuhan ber atau me. Contohnya, predikat menggandeng dan berbelanja. Predikatnya yang tidak mendapat imbuhan. Misalnya, predikat mandi, makan, tinggal, dan tidur. Contoh dari kalimat aktif adalah Yusuf memancing ikan. Dalam kalimat ini Yusuf adalah subjek, memancing adalah predikat, dan ikan adalah objek. 6. Kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang memiliki subjek dengan sebuah pekerjaan. Sedangkan ciri-ciri kalimat pasif meliputi predikat yang berimbuhan ke, an, ter, atau di. Misalnya dibekuk. Predikat yang bergabung dengan pronomina personanya kau dan ku. Contohnya adalah dibacanya. Contoh kalimatnya adalah ikan asin dimakan oleh kucing. 7. Kalimat langsung. Pengertian kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik. Dapat berupa kalimat perintah, berita, atau kalimat lainnya.
Ciri-ciri kalimat langsung. 1. Intonasi. Bagian kutipan bernada lebih tinggi dari bagian lainnya. 2. Berkemungkinan susunan. Pengiring atau kutipan. Kutipan atau pengiring. Kutipan atau pengiring atau kutipan. 3. Huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. 4. Bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. 5. Bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. 6. Jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda baca koma, dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital. 7. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan wajib menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Contoh kalimat langsung. Berikut beberapa contoh kalimat langsung. Robi berkata, panas sekali cuaca hari ini. Tolong ambilkan obat, kata ibu kepada Rani. Paman berkata, pulanglah kalian secepatnya karena sebentar lagi hujan turun. Ketua kelas berkata, terima kasih atas sambutan kalian kepada kami pada acara kunjungan kami. Kata Webi, saya nanti sore akan ke rumahmu. 8. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan ucapan atau ujaran orang lain. Bagian kutipan dalam kalimat tak langsung semuanya berbentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung. 1. Tidak bertanda petik. 2. Intonasi mendatar dan menurun pada akhir kalimat. 3. Pelaku yang dinyatakan pada isi kalimat langsung mengalami perubahan, yakni kata ganti orang ke-1 menjadi orang ketiga, kata ganti orang kedua menjadi orang ke-1, kata ganti orang kedua jama atau kita menjadi kami atau mereka sesuai dengan isinya. 4. Berkata tugas, bahwa agar sebab untuk supaya tentang dan sebagaimana. 5. Bagian kutipan semuanya berbentuk kalimat berita. Contoh kalimat tidak langsung. Tria meminta agar tidak dibelikan mobil baru. Hamid berkata bahwa dia akan datang nanti malam. Ketua kelas mengatakan terima kasih atas sambutan kami kepada mereka pada acara kunjungan mereka. Webi mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahku nanti sore. 9. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Contoh, kakak berlari, adik bermain, Pak Arman makan bakso, Pak Arman makan bakso di kantin. 10. Kalimat majemuk. Kata majemuk atau kompositum adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Jenis dan contoh kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara. Pertama adalah kalimat majemuk setara yang mempunyai dua klausa sederajat dan dihubungkan memakai konjungsi atau dan, lalu, atau sementara. Misalnya, Yusuf memancing ikan sementara Udin berenang di kolam. Kalimat majemuk setara. Pertama adalah kalimat majemuk setara yang mempunyai dua klausa sederajat dihubungkan memakai konjungsi dan, lalu, atau sementara. Misalnya, Yusuf memancing ikan sementara Udin berenang di kolam. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan yang terdiri dari dua klausa yang terdapat berdiri sendiri, tetapi terdapat unsur klausa yang berulang. Perulangan ini dipisahkan memakai konjungsi serta dan juga atau tanda koma. Misalnya, Yusuf dan Udin memancing di sungai, dan klausa ini mempunyai objek yang sama, tetapi memiliki subjek yang berbeda. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat didefinisikan sebagai kalimat yang mempunyai dua klausa atau lebih yang tidak sejajar. Oleh karena adanya ketidaksejajaran ini, maka salah satu klausa penyusunannya tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, akan dikenal istilah
induk kalimat dan anak kalimat untuk klausa tidak dapat berdiri sendiri. Kalimat majemuk perluasan. Kalimat majemuk perluasan dikenal memiliki anak kalimat yang menjadi perluasan dan klausa lainnya. Biasanya dihubungkan memakai konjungsi yang, misalnya pancing yang dibeli sebulan lalu mulai rusak. Sebenarnya kalimat ini terdiri atas klausa pancing yang mulai rusak dan pancing yang dibeli sebulan lalu. Kalimat majemuk campuran. Kelima adalah kalimat majemuk campuran yang menggabungkan kalimat setara dan rapatan dengan kalimat bertingkat. Karakteristik kalimat ini adalah adanya dua konjungsi atau lebih dengan jumlah klausa yang lebih dari dua. Misalnya, aku, Yusuf, dan Miko memancing di sungai meskipun hujan deras. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.